siratan mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Kayaknya ngantuk asmanya, tapi gue nggak mau sih tuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke bab 4 ya. Bagi kita yang alumni fikih, ya sebenarnya ini bab yang inti ya, yaitu tentang memahami Al-Quran. Sementara nanti kalau sebelumnya lebih banyak terkait adab, ya itu lebih universal cakupannya. Jadi kalau yang bagian yang ini lebih cocok sama kita ya sebagai alumni ya. Jadi langkah awal untuk istilahnya mewujudkan visi membumikan Al-Quran kan ya harus dipahami dulu kan gitu. Baik. Nah beliau di sini coba bicara tentang memahami Al-Quran ya, bagaimana ada pemahaminya itu. Nah, kemarin kita bahas bahwa topik beliau tentang ketika membicarakan tentang bahwa Al-Quran itu punya lautan makna yang di situ orang bisa menjangkau dengan syarat-syarat tertentu ya. Misalnya kemarin jangan taklid, kemudian jangan jumud, kemudian menghilangkan mawani'ul fahmi dan seterusnya. Itu kata yang Ghazali adalah sekian hal yang bisa mengantarkan kita kepada lautan makna Al-Quran dan itu. Nah, sementara ada riwayat yang mengatakan bahwa man fasal Quran bi ra'yihi falatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunnya, dengan nalarnya, maka siap-siap masuk neraka kan gitu. Nah, ini tentu saja seakan-akan pernyataan Imam Ghazali tentang lautan makna Al-Quran itu bertentangan dengan makna zahir hadis tersebut. Nah di sini kemudian beliau mengawali bab pertama ini dengan polemik itu gitu. Kemudian beliau coba menengahi gitu ya, bahwa di situ beliau agak menurut saya agak ini ya, kalau bahasa orang Jawa agak kasar ya. Karena siapa yang mengatakan demikian ya, bahwa Al-Quran itu ya, tafsir Al-Quran, memahami Al-Quran itu ya sesuai yang disampaikan oleh generasi awal ini gitu. Jangan melampaui itu gitu. Kata Imam Ghazali, dia benar tentang kemampuan dirinya gitu. Tapi dia keliru kalau mengatakan semua orang ada pada satu level yang sama dengan dirinya gitu. Ya. Sebenarnya beliau menjelaskan sekian riwayat yang menyatakan bahwa memang Al-Quran itu benar-benar punya yang lain jalan ke belakang, punya makna yang demikian luas gitu. Nah terus kemudian di selanjutnya beliau bicara bahwa bahkan keseluruhan ilmu ya itu di Al-Quran ada majami'nya. Majami' itu jamak dari majma'. Majma' itu tempat bertemunya. Artinya apa? Inti ya, sumber atau hulu ya, hulunya ilmu ya, itu semuanya ada di Al-Quran. Pokoknya Al-Quran itu lautannya yang tidak bertepi ya, seperti itu. Nah kalau kemudian kita mengatakan bahwa yang tafsir yang diperbolehkan itu hanya tafsir bil ma'thur, hanya apa yang diriwayatkan dari Rasulullah dan para sahabatnya, yes, itu sedikit sekali gitu, itu enggak sesuai dengan
dengan makna Al-Quran yang demikian luas. Nah, itu awalnya seperti itu. Nah, sekarang coba kita menengahi ya sebentar. Wabil jumlah, ini tuh kemarin ya terakhir. Fal ulumu kulluha dakhilatun fi af'alillahi ta'ala wa sifatihi. Ya, bahwa semua ilmu ya yang kita kenal, jika mau kedokteran dan seterusnya itu semuanya masuk dalam af'alullah wa sifatihi ya. Apa namanya? Kalau kita mengenal misalnya ilmu, kita memahami tentang fisika, tentang astronomi, tentang kedokteran, itu af'alullah semuanya adalah asar, adalah efek ya, dari kudrahnya Allah, af'alullah kan itu sifatihi ya, apa namanya, kalau kita menemui ilmu psikologi dan lain-lain ya, itu bagian dari sifat-sifat Allah, rahmannya Allah, rahim Allah dan seterusnya ya. Ilmu mau kemanapun itu hanya dia termasuk dari af'alullah atau sifatnya. Wa fil Quran syarhu dzati wa fa'ali wa sifatihi. Nah, di Al-Quran itu ada penjelasan tentang zatnya, af'alnya dan sifat-sifatnya. Wa hadhil ulum la nihayata. Sementara ilmu-ilmu tadi itu yang semuanya dakhil fi af'ali dan sifatnya itu enggak ada ujungnya. Nah, sementara dalam Al-Quran wa fil Qur'ani isyaratu ila majami'iha. Di Al-Quran ada isyarat-isyarat tentang majami'nya, tentang inti-intinya gitu ya. Seperti kemarin kita bahas apa namanya, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, ketika aku sakit maka hanya dia yang menyembuhkan. Kata Imam Ghazali di Jawahirul Quran, beliau mengatakan bahwa untuk memahami ayat ini kita harus mempelajari ilmu kedokteran secara utuh. Kalau aku sakit maka dia menyembuhkanku. Itu kan pernyataan. Ya, pernyataan. Nah, sebuah pernyataan itu perlu pembuktian untuk membuktikan dia benar. Nah, itu kan butuh pembuktian, butuh dalil, butuh argumentasi. Nah, itu argumentasinya ada di seluruh ilmu kedokteran. Maka untuk bisa memahami secara benar wa idza maridtu fa huwa yashfin, maka harus mempelajari keseluruhan Al-Qur'an. Ya. Kemudian apalagi misalnya ada dokter siapa dulu Pak? Ya, itu hanya setengah ayat. Ya bani Adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Itu kan setengah ayat ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Itu seandainya kata salah seorang dokter, seandainya semua orang menerapkan wa kulu washrabu wa la tusrifu itu, dokter istirahat semua katanya. Ya. Jadi apa itu memahami itu wa kulu washrabu wa la tusrifu itu kan sebuah nasihat ya. Kenapa Al-Quran kemudian menasihatkan ini? Kita memahami dengan baik. Nah, kalau kita memahami ilmu kedokteran, gitu. Ya, itu kurang lebih gambaran apa yang boleh sampaikan di sini ya. Nah. Wal maqamatu fi ta'ammuqi fi tafsilihi raji'atun ila fahmil Quran. Ya, sementara maqamat level-level fi ta'ammuq dalam mendalami fi tafsilihi detail-detailnya, detail keilmuan itu raji'atun ila fahmil Quran. Dia kembalinya ke pemahaman terhadap Al-Quran. Wa mujarradu zahiri tafsir la yushir ila dzalik. Ya, sementara hanya tafsir zahirnya itu tidak menunjukkan kepada hal tersebut. Dzalika yakni tafsir ta'ammuq wa maqamat ta'ammuq tafsir tadi ya. Itu bal kullu ma ushkila 'ala an-nudzar wa kullu ma ashkala 'ala an-nudzar wa ikhtalafa fihi al-khalaiq fi an-nadhariyat wal ma'qulat. Nah, bahkan apapun yang iskal, janggal bagi para nudzar, nudzar itu ahli bernalar ya. Waktu fihi al-khalaiq, dan diperselisihkan oleh khalaik para ulama sebenarnya sih. Fin nadhariyat, dalam hal yang teoritis,
wal ma'qulat dan ilmu-ilmu logika. Fa fil Qur'an rumuzun ilaihi. Dalam Al-Qur'an itu ada isyarat ke sana. Ya. Wa dalalatun alaihi, dan ada petunjuk ke sana. Yakhtassu ahlul fahmi bitarkiha. Yang ahlul fahmi, orang-orang yang punya pemahaman itu punya kekhususan, privilege ya, untuk mengetahuinya. Fa kaifa yafi bidzalika. Sebelum ke sana, mungkin saya beri contoh sedikit ya. Kemarin kebetulan habis baca bukunya Syekh Putih itu di Min Fawaid Al-Qur'an ya. Kata beliau, kayak misalnya qamar itu dinamakan nur ya. Wa ja'al qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa sirajan ya. Siraj itu kan nur itu kan cahaya yang dia berasal dari pantulan cahaya yang lainnya kan gitu. Sementara siraj itu kan cahaya yang berasal dari dirinya ya. Kita memahami itu secara sederhana. Tapi kalau misalnya orang yang ahli astronomi misalnya ya, atau ahli fisika misalnya, dia akan mengatakan kenapa ini kemudian bisa dikatakan siraj. Dia akan membuktikan dalam matahari itu ada zat-zat demikian sehingga dia bisa menghasilkan cahaya, panas yang dikeluarkan oleh sekian dan seterusnya. Itu namanya yakhtassu ahlul fahmi bitarkiha ya. Di Al-Qur'an itu kalau misalnya orang yang belajar kedokteran sampai habis, belajar fisika sampai habis, ketika baca Al-Qur'an ya, ketemu hal-hal yang demikian, dia akan ngerti ya. Sementara kita paham zahirnya atau mungkin paham ulasan dari ulama dan seterusnya ya. Karena nanti bisa baca atau tafsir Ar-Razi dan lain-lain. Itu banyak mengulas ke sana. Wa kaifa yafi bidzalika tarjamatu zahirihi wa tafsiruhu. Bagaimana bisa mencukupi hal tersebut, yakni rumus, dalalat ya, tadi semuanya itu. Mencukupi itu semua, tafsir zahirnya enggak bisa kan? Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an wa tamisu qaraibahu ya. Bacalah Al-Qur'an dan cari makna-makna yang sulit, qarib ya, kata qaribnya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qarib ini banyak levelnya sebenarnya. Kalau dulu mungkin sejarahnya misalnya Fakihatan wa Abbas, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kesulitan, kemudian Rabbana ftah bainana wa baina qaumina. Iftah itu artinya apa? Rabbana kan membuka ya, sekarang kan kayak membuka gitu kan. Lalu artinya putusan gitu kan. Atau misalnya Ibnu Abbas bingung ketika melihat Allah fatirus samawati wal ardh ya. Dia adalah yang fatir. Fatir ini apa sih gitu kan. Kemudian Al-Gharib pada dulu mungkin level-level seperti itu ya. Nah, semakin ke sini tuh ternyata emang ada hal yang mungkin dulu dipahami secara kebahasaan dengan sederhana. Tapi semakin ke sini tuh ketemu ya. Misalnya gini. Was-sama'i dzatil hubuk ya. Saya pernah lihat apa namanya? Lihat di YouTube gitu. Astronomi gitu ya. Ternyata apa namanya? Antar planet ada yang memahami ini jalur rotasi al-hubuk itu. Kalau kita kan memahami di situ apa ya terusnya, coba nanti dicek lagi ya. Itu jalur rotasi, jalur rotasi. Jadi bumi kita itu teratur sebenarnya. Jadi nggak kemudian berjalannya tuh nggak ada relnya, itu nggak ada relnya. Cuman kita nggak tahu gitu, jadi dia nggak kelihatan gitu. Tapi ketika melihat pergerakannya ada astronom itu ketahui. Begini. Bahkan antar galaksi itu juga seperti itu. Ya. Ternyata mereka ada jalurnya itu ada. Ya. Nah, itu al-hubuk kemudian dipahami oleh ulama-ulama ya setelah sekian penemuan ternyata seperti ini. Gitu. Oke. Nah, itu terus dicari dalam Zuhraibah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ali radhiyallahu anhu, "Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya." Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai seorang nabi,
Tataftariqanna ummati an asli diniha wa jama'atiha ala thnataini wa sab'ina firqatan. Ya, sesungguhnya umatku itu akan terpecah menjadi 72 firqah ya, golongan ya. Kulluha dhalalatun mudillatun yad'una ila an-nar. Entah saya kayaknya yad'una bukan yud'auna. Yad'una ila an-nar. Ya, semuanya sesat dan menyesatkan, mereka semuanya ngajak ke neraka. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ya, di umat di sini ya manusia sejak zaman Nabi sampai sekarang, karena beliau kan diutus untuk semuanya gitu. Ada sekian pemahaman, tapi saya lebih cenderung ke pemahaman yang ini, bahwa 72 atau 73 itu sebenarnya ya semua umat manusia. Karena umat Nabi itu ada umat yang menerima dakwah beliau, namanya umat istijabah. Ada umat yang belum atau tidak menerima ajaran beliau, risalah beliau, namanya umat dakwah. Seperti itu. Jadi kalau mau dihitung-hitung itu ya ada 10 sekian itu ya. Nah, jadi bukan Asy'ariyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Wallahu alam, bukan itu maksudnya. Tapi lebih ke umat secara umum, yaitu berarti manusia seluruh dunia, karena semuanya adalah umatnya Rasul. Ya, kalau misalnya yang karena di hadis yang lain kan apa namanya, iftaraqat al-yahud kan itu 71, iftaraqatin nasara 72 gitu. Itu nyebutnya Yahud, Nasara. Harusnya kalau sesuai dengan itu mestinya wala yaftariqanna al-muslimun misalnya gitu. Jadi ternyata redaksinya kan ummati. Allah alam, ada analisa seperti itu. Fa idza kana dzalika, kalau sudah terjadi itu, fa alaikum bi kitabillahi azza wa jalla, maka ilzamu ya, maka pegang kuat kitabullah. Fa inna fihi naba'a ma kana qablakum. Karena dalamnya itu ada cerita apa yang sebelum kalian, wa naba'a ma ya'ti ba'dakum, dan cerita apa yang datang setelah kalian, wa hukma ma bainakum, dan hukum di antara kalian. Ini tiga ini penting ya. Jadi naba'a ma kana qablakum ini untuk menunjukkan bagaimana kita mempelajari dari sejarah orang terdahulu. Nah itu. Al-Qur'an ini kan fiqh, dia sebuah teks yang secara validitasnya itu diakui dia valid sampai hari ini kan gitu. Sementara buku-buku yang lain kan secara periwayatan ada yang dhaif, ada yang macam-macam ya. Kalau kan valid ya. Nah, jadi dia ketika menceritakan umat terdahulu itu valid, informasinya valid. Nah, karena kevalidan ini kita jadi bisa meyakini bahwa cerita itu asli. Nah, setelah membuktikan bahwa cerita itu asli, kita bisa mengambil pelajaran darinya. Wa naba'a ma ya'ti ba'dakum, dan cerita apa yang datang setelah kalian. Ini juga penting. Untuk apa? Menunjukkan nanti kita akan kemana kan gitu. Ya. Kita akan kemana, dan akan terjadi apa. Itu kita penting banget. Kenapa? Karena masa depan itu serba misterius, sehingga kita perlu di-spill dikit-dikit. Nah, supaya waspada. Walaupun dalam sekian hal tetap misteri ya. Nah, tapi kan ada hal-hal yang sifatnya grand, yang sifatnya besar ya. Itu kita butuh informasi yang valid tentang hal tersebut. Ya. Dari Al-Quran, di Al-Quran ada nama dari kiamat akan apa itu hal yang besar, dan kita nggak bisa. Kalau sekedar besok makan apa itu ya misteri, tetap misteri ya. Tapi kan itu hal yang ya apa namanya, kita bisa ngalasin sendiri lah. Tapi ada hal yang di luar jangkauan kita, jangkauan orang-orang di zaman kita. Itu perlu banget tahu. Kenapa? Kayak misalnya gini, kalau misalnya kita bicarakan tentang Israel ya misalnya, Israel itu kan sekarang orang kan hampir semuanya marah ya sama Israel tuh. Dia di tengah-tengah orang Arab, kemudian negaranya kecil ya. Kalau orang Arab bersatu habis dia. Dulu pernah ngadepin Lebanon aja habis dia kok. Bukan Lebanon, satu kesatuan pasukan di Lebanon namanya Hizbullah. Itu hancur dia habis-habisan. Lawan Mesir juga kalah kok. Jadi sekarang kan sibuk sendiri kan. Nah, tapi
dia dengan kondisi seperti itu tuh kok bisa ulah dan seterusnya gitu. Nah, itu Sya'rawi menjelaskan apa namanya, terkumpulnya Israel di sana itu sesuai dengan informasinya Al-Quran di surat Al-Isra kalau nggak salah. Maka saya lupa ayat yang kemarin itu. Sudah sesuai informasi Al-Quran. Kenapa? Karena nanti orang-orang Yahudi itu akan dihabisin. Kalau mereka terpecah kemana-mana, susah identifikasinya. Gitu. Kalau jadi satu gini kan karek ngulek kan gitu ya bilangnya. Nah, itu kalau misalnya kita misinformasi dari hal seperti ini, ya, itu akan serba khawatir, serba macam-macam. Jadi kalau kita tahu informasi itu, ternyata Al-Quran sudah meramalkan ini. Nah, apa yang terjadi nanti setelah ini, kita kan jadi ada tenangnya lah kan. Nah, seperti itu yang apa namanya, wa hukmu bainakum, dan untuk hal yang hari ini kita alami itu ada putusannya dalam Al-Quran. Ini penting juga ketika kita untuk diri sendiri kita aja kadang perlu putusan kan, ini sebenarnya hukumnya apa, kita haruskan bagaimana, itu kan perlu Al-Quran ada. Apalagi kemudian terkait sama orang lain. Nah, ini putusannya gimana, itu sebenarnya Al-Quran ada. Man khalafa min al-jababirati qasamahullahu azza wa jalla. Siapa yang menyelisihinya dari orang-orang yang sok kuat ya, jababirah, qasamahullah, maka Allah akan binasakan dia. Man ibtagha al-ilma fi ghairihi adallahullahu azza wa jalla. Siapa yang mencari ilmu pada selainnya, Allah akan sesatkan dia. Bahwa hablullahil matin. Mungkin kita perlu sedikit ini ya. Ya mohon maaf apa namanya, kalau misalnya pernyataan saya ini nanti tidak sesuai dengan nama bagaimana. Misalnya orang-orang di barat itu, dia sebenarnya sudah sesuai Al-Quran sih. Ketika mencari ilmu atau fakta ilmiah itu melalui penelitian dan lain-lain, itu udah sesuai sebenarnya. Nah, dan kemudian mereka mensekularkan ilmu, menafikan Tuhan dari ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi dilematis, apa namanya, ilmu pengetahuan di sana jadi dilematis. Jadi karena dia nggak punya etika. Karena kalau terlalu ini dengan eksperimen ya, tergila-gila dengan eksperimen, data bukti itu penting banget, itu hal penting banget. Ya. Dan mereka selalu merujuk ke sana dan mengabaikan nilai-nilai agama dan seterusnya. Itu mereka akhirnya juga bingung juga gitu. Wa hablullahil matin, itu adalah tali Allah yang sangat kuat, wa nuru wa nur, dan cahayanya yang menjelaskan, wa syifa'u wan nafi', dan semuanya yang sangat bermanfaat. Ismatun liman tamassaka bihi, dia bisa melindungi bagi orang yang berpegang padanya, wa najatun liman ittaba'ah, dan keselamatan bagi yang mengikutinya. La ya'wajju fa yuqawwam, dia tidak belok sehingga perlu diluruskan. Wala yaziu fa yastaqim, dan tidak belok juga, tidak bengkok, maaf. Wajib tidak bengkok sehingga perlu diluruskan. Wala yaziu fa yastaqim, dan tidak belok sehingga perlu diluruskan juga. Tapi lurusnya beda ya. Meluruskan bengkok dengan lurusnya belok kan beda. Kalau belok itu jalan, diluruskan itu yastaqim. Tapi kalau yuqawwam itu kayak besi bengkok kemudian ditegakkan lalu diluruskan, itu namanya qawwam. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak habis keajaiban-keajaibannya. Wala yufliquhu kasratul qad, dan tidak menjadikannya lapuk ya dengan banyak diulang-ulang. Nah, ini keajaiban Al-Quran salah satunya ya. Kalau kita baca buku gitu, sekali menikmati, 2 kali semakin asik, 3 kali ya kita bahas gitu. Udah 5 kali, 6 kali, 7 kali itu kayaknya bosan. Al-Quran tuh enggak kaji berapa kali pun enggak tidak bosan. Jadi Al-Quran tidak pernah lapuk, meskipun diulang-ulang, dikaji sama orang dari dulu sampai sekarang, itu enggak pernah habis. Wa fi hadithi, ya bahkan kalau buat wiridan itu katanya wiridan paling top kan, kalau dibuat wiridan Al-Quran. Fi hadithi Hudzaifah lama akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtilafi wal furqati ba'dahu, ya.
Dalam hadisnya Hudzaifah bin Yaman ketika Rasulullah menjelaskan tentang adanya perpecahan setelah wafatnya Rasulullah, maka beliau bertanya, ya Rasulullah, fama ta'murun in adraktu dzalik. Kalau saya menjumpai hal tersebut, apa yang engkau perintahkan kalau demikian? Faqala ta'ala kitabullah wa'mal bima fihi. Ya, pelajarilah Al-Qur'an dan amalkan apa yang ada di dalamnya. Fawal makhraj min dzalika. Itulah jalan keluar ketika hal tersebut terjadi. Qala fa'atu dzalika alai dzalika salatan. Saya mengulangi pertanyaan tersebut 3 kali. Faqala sallallahu alaihi wasallam salatan. Ta'allam kitaballah azza wa jalla wa'mal bima fihi wa fihi najah. Ta'allam kitaballah azza wa jalla wa'mal bima fihi wa fihi najah. Ta'allam kitaballah azza wa jalla wa'mal bima fihi wa fihi najah. Pelajari Al-Quran dan amalkan dalam pada hal tersebut ada keselamatan. Gitu baik. Habis ijazah arba'in katanya kalau ada salatan itu ya dibaca 3 kali, bukan dibaca salatannya. Kalau dibaca alam kita bagus salat tamarud itu enggak gitu. Cara baca periwayatan hadis seperti itu. Ya dibaca 3 kali gitu. La taqdab farad tamiral faqala la taqdab. Misalnya salat tamarud gitu ya. Ya dibaca 3 kali la taqdab gitu kan. Oke. Wa qala Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali berkata, man fahimal Qur'ana fassara jumalal ilmi. Siapa yang memahami Al-Quran, dia telah menafsirkan hal-hal yang masih global dalam ilmu. Asyara bihi ila anna Al-Quran yushir ila majami'il ulumi kulliyah. Dengan hal tersebut Sayyidina Ali mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu mengisyaratkan kepada majami'il ulum, terhadap pokok-pokok ilmu seluruhnya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak, yakni al-fahmu fil Quran. Yang dimaksud dengan al-hikmah adalah al-fahm fil Quran. Karena itu terhitungnya banyak. Di Tafsir Ar-Razi kalau saya pernah baca di Wadika. Tapi di Tafsir Ar-Razi dia mengatakan lihatlah nilainya hikmah. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan khairan katsir. Padahal ketika menyifati dunia itu hal yang sedikit. Starobi tamanan qalila. Al-Quran itu mengibaratkan dunia yang betapapun besarnya yang kita bisa bayangkan tentang dunia. Al-Quran itu menilainya tamanan qalila. Hal yang sedikit lah, mata'un qalil gitu. Tapi ketika bicara hikmah itu utiya khairan katsiran. Menunjukkan bahwa enggak sebanding dunia betapapun banyaknya kita dapatkan, itu enggak sebanding ketika kita bisa mendapatkan hikmah. Dan dalam di sini teksnya Sayyidina Ibnu Abbas memahami al-hikmah sebagai al-fahmu fil Quran. Ya. Betul sekali kalau orang bisa paham Al-Quran ya. Wa qala ta'ala fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Ya, maka kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Dan untuk keduanya yaitu Sulaiman dan Daud, ataina hukman wa ilma. Kami berikan hukum ya kebijakan dalam memutuskan ya, wa ilman dan ilmu. Sama ma atahuma ilman wa hukman. Al-Quran menyatakan apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dan Daud itu sebagai ilman dan hukman, ilmu dan hukum kebijakan. Wa khassasa man farada bi Sulaiman bitafattuni lahu bismil fahmi. Nah, tapi untuk satu istimewa yang hanya dimiliki Nabi Sulaiman, Al-Quran menyebutkan dengan istilah fahm. Wa ja'alahu muqaddaman 'ala al-'ilmi wal hukm. Bahkan disebutkan dahulu. Ini Imam Ghazali mengajari kita ya, bagaimana penyebutan Al-Quran itu. Kita menganalisa redaksi Al-Quran itu seperti ini ya. Kalau kita sekarang Nabi Sulaiman diberikan pemahaman Al-Quran dan hukma wa ilma ya, bahwa
setiap Nabi Sulaiman dan Nabi Daud ayahnya ya, itu diberikan kebijaksanaan dalam putusan dan ilmu kan itu selesai gitu. Tapi ketika Imam Ghazali itu ngajarin wa khassasa man farada bihi Sulaiman bittafattuli lahu bismil fahmi. Nabi Sulaiman itu ada hal-hal yang beliau punya keistimewaan dibanding ayahnya. Bisa memahami. Itu disebutnya faham oleh Al-Quran. Wa ja'alahu muqaddaman ala ilmi wal hukmi. Bahkan disebutkan sebelumnya. Sebelum ilmu dan hukum. Mungkin saya sedikit cerita ya tentang ini. Karena saya dikenal dari kajian Gus Baha yang apa namanya? Ada seorang perempuan, ini aja deh, yang bayi ada adik kakak, kemudian masing-masing punya bayi, kemudian bayi satunya meninggal, nah katakanlah A dan B, bayinya si B meninggal, nah tiba-tiba bayinya A ini diaku sama yang B, gitu, terus ribut, kemudian ada dibawa ke Nabi Daud, dan itu, terus Nabi Daud mendengar keduanya, bagaimana cara mereka argumen, terus mau dikasih ke B, gitu kan, dikasih ke B. Nah, Nabi Sulaiman enggak, ini cuma pintar ngomong aja yang B, jadi dia bisa mengklaim bahwa itu anaknya. Karena Nabi Sulaiman, ya udah sini dibelah aja biar adil kan gitu kan. Nah, sisi A teriak, jangan bro, udah awal biar dia tetap hidup buat si B aja. Dan Nabi Sulaiman itu kan nggak mungkin seorang itu rela yang meninggal. Padahal si B udah setuju, udah bagi dua aja biar adil gitu. Jadi hal kayak gini nih beberapa kali kan Nabi Sulaiman itu kasusnya seperti itu. Nah, hal kayak gini yang disebut kemudian al-fahm Al-Quran itu. Fahadil umur ya sekian hal yang beliau sebutkan tadi tadullu ala anna fi fahmi ma'anil Quran majalan rahban wa muttasa'an balighan. Ya, bahwa dalam memahami makna Al-Quran itu ada majal yang sangat luas. Majal itu dari kata jaulan ya, jaulan itu mengeliling, jadi tempat berkeliling ya, yang rohban yang sangat luas, wa muttasa'an balighun, dan keluasan yang sangat, wa annal mungkin rohban mungkin kalau kita ini kan dari kata marhaban, menyambut. Rahab itu luasnya gitu maksudnya, siap untuk dimasuki gitu ya. Mutasaan, kalau mutasaan itu lebih ke soal kayak ukurannya gitu. Mutasaan dan keluasan yang balighan. Wa annal manqula min dhahir tafsir, dan bahwa yang diriwayatkan tafsir riwayat itu dari yang itu berupa tafsir yang dhahir itu laisa muntahal idraku fihi, bukanlah dia puncak dari pengetahuan tentang Al-Quran, bahwa tafsir dhahir itu bukan puncak gitu, intinya gitu ya. Sekian hal banyak yang boleh sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa untuk memahami Al-Quran itu sebenarnya punya ada medan yang sangat luas gitu. Nah, sementara tafsir bil ma'thur itu bukan puncaknya gitu. Fa'amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang dia mulai masuk ini. Man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi. Nah, siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunnya, wa nahyu anhu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melarang tafsir bi ra'yi tadi ya. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan pernyataan Abu Bakar ketika mengatakan ayu ardin taqilluni, bumi mana yang bisa aku bijak sebenarnya, yang bisa bukan menggendongku ya, pokoknya kita menyambut itu lah. Tapi kalau bahasa kita aku bijak dengan aman gitu. Wa sama itu diluni, dan langit mana yang bisa menaungiku tidak butuh Quran. Kalau saya berani mengatakan dalam Al-Quran dengan ra'yunku, dapatku. Ini ketika beliau ditanya tentang wafakiyatan wa abba itu. Illa ghairi dzalika mimma warada fil akhbar wal asar sih. Fin yang ada dalam Quran bil ra'yi. Dan sekian riwayat yang menunjukkan tentang larangan menafsirkan Al-Quran
dengan nalar. Fala yakhlu imma ayyakuna al-muradu bihi al-iqtisar ala naql al-masmu'i wa talab al-istibati wal istiqlal bil fahmi aw al-muradu bi amran akhar. Maka kemungkinan Nabi itu melarang menafsirkan dengan nalar, kemungkinan maknanya dua. Yang pertama, ya sudah, apa yang dari Rasulullah saja kalau gitu, udah nggak usah nalar-nalar lagi, sesuai dengan dohirnya gitu ya. Atau makna lain, al-muradu bi amrun akhar, atau sebenarnya itu amrun ini. Ini atasnya ke au ayyakuna al-muradu bi amrun akhar. Kabarnya yang tadi. Kemungkinannya dua itu ya. Jadi memang kemungkinannya secara dohirnya ya sudah, memang beliau melarang kita menalar. Sudah, tafsir itu cukupkan dengan apa yang aku sampaikan. Atau sahabat dengan mafhum yang kita pahami selama ini. Tapi Imam Ghazali akan menjelaskan bahwa maksud dari pemahaman yang pertama ini ya tafsiran Nabi tok, sahabat nggak masuk di sini gitu. Ya. Atau sebenarnya mana lain. Oke. Wa batilun qat'an ayyakunal muradu bihi alla yatakallama ahadun fil Qur'an illa bima sami'a. Ya. Dipastikan bahwa makna yang pertama tadi itu batil. Ya, mana bahwa harus memahami Al-Quran nggak boleh nalar, harus membatasi diri dengan pemahaman yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, sahabat dan seterusnya. Ya, ini batil, secara pasti dipastikan ini batil. Karena sekian alasan. Beliau menyebutkan 4 di sini. Ahaduha anna ishtaratu ayyakuna dzalika masmu'an min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa musnadan ilaihi. Kalau memang makna dari Nabi melarang dengan nalar, kemudian diartikan itu harus didengar, ya, harus diriwayatkan, maka mestinya riwayat itu harus didengarkan dari Rasulullah, ya kan? Sahabat itu orang lain udah, yang punya wahyu, ya yang disampaikan wahyu itu kepada Rasulullah. Jadi harusnya beliau yang punya wewenang penuh untuk menafsirkan. Wa dzalika mimma la yusadafu illa fi ba'dil Qur'an. Nah, ini tidak dijumpai kecuali sedikit sekali dalam Al-Qur'an. Bahkan riwayat-riwayat itu banyak yang bisa dicek di Al-Iqan ya, di akhir itu beliau menyebutkan tafsir-tafsir Nabi. Fa amma yaqulu Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud dan Afusim fa bagi Allah yuqbal. Adapun yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, itu harusnya nggak diterima. Wa yuqalu wa tafsirun birra'yi. Maksudnya mereka juga ketika mereka menafsirkan itu birra'yi. Kenapa? Li'annahum la yasma'u min Rasulillah. Karena itu tidak didengar dari Rasulullah. Wa kadza ghairu min ashabi radhiyallahu anhu. Nah, oke, katakanlah mereka mendengar dari Rasulullah, gitu ya. Ya, beliau kemudian coba berasumsi lagi. Katakanlah apa yang dikatakan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lain-lain dari para sahabat itu memang marfu' kepada Rasulullah, ya. Bukan mauquf kepada para sahabat, artinya bukan perkataan mereka, tapi itu adalah riwayat dari Rasulullah. Maka atsani, ini kemungkinan kedua tadi, maka enggak benar itu. Anna sahabat wal mufassirin ikhtalafu fi tafsiri ba'dil ayat faqalu fiha aqawila mukhtalifatan la yumkinu al-jam'u bainaha. Bahwa para sahabat dan ahli tafsir mereka itu berbeda pendapat tentang tafsir sebagian ayat. Mereka mengatakan di situ pendapat yang berbeda-beda yang tidak mungkin dikompromikan. Wa sama'u jami'ha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhal. Dan kalau hal yang berbeda-beda itu kemudian dikatakan semuanya dari Rasulullah, nggak mungkin dong, ya, muhal. Dan itu jadi ini membuktikan kalau itu bukan dari Rasulullah, itu adalah tafsir para sahabat. Dan kalau tafsir para sahabat harusnya kita mengatakannya itu ra'yun, bukan
ma'thur, bukan nakal, bukan masuk lagi, karena para sahabat ini tidak punya hak khusus gitu loh. Berarti beliau melanggar dong kalau gitu. Kalau memang kita katakan bahwa tafsir yang boleh hanya masmu', hanya riwayat. Oke, katakanlah sekarang walau kan al-wahidu masmu'an. Di antara sekian pendapat yang banyak itu, satu di antaranya adalah dari Rasulullah. Maka mestinya la turikal baqi. Mestinya selainnya enggak dianggap ini dari Rasulullah loh. Yang dikatakan Ibnu Abbas ini dari Rasulullah. Ibnu Mas'ud beda, enggak diterima. Sayyidina Ali beda, enggak diterima. Karena yang dari Rasulullah hanya dari Ibnu Abbas. Misalnya kayak gitu, sebuah tafsir. Mestinya yang lain ditinggalkan. Fatabayyana 'ala al-qat'i anna kullu mufassirin qala fil ma'na bima dhahara lahu istinbatu. Maka kalau demikian, ini nalar mantik ya biasa. Maka dengan demikian bisa dipastikan bahwa setiap mufassir tadi, entah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud atau yang lainnya, mereka mengatakan tentang makna itu, makna Al-Quran itu, apa yang tampak bagi mereka dengan istinbat mereka. Hatta qalu, bahkan sampai mereka berkata, fil hurufil lati hiya awailas suwar sab'ata aqawil mukhtalifatin la yumkinu jam'u bainaha. Lihat apa namanya, Ghazali ketika ini pede sekali itu. Sab'ata aqawil menunjukkan betapa beliau itu menguasai benar ilmunya. Dulu ada pernyataan dari Syekh Hasan itu, Ghazali itu orang yang akalnya lebih besar dari ilmunya, dari pengetahuannya. Artinya apa? Kalau orang itu lebih besar dari pengetahuannya, dia bisa meramu, bisa menata, menyajikan, itu bisa dengan cantik melakukan itu. Tapi kalau ilmu akbar min aqlihi, ya, sebenarnya itu ada makna ketidaksanggupan. Ngomong dia tahu ilmu misalnya 2000 sih, tapi akal dia tuh kadarnya nggak sekelas itu. Itu dalam satu kesempatan dia akan mengatakan A karena dia tahu itu A. Dalam satu kesempatan yang lain akan mengatakan B, dalam satu kesempatan yang lain akan mengatakan C. Itu semua hal yang dia tahu, tapi dia tidak menguasai itu semua, sehingga ngomong apa yang dia tahu sekedarnya gitu. Misalnya, ya awal isar sab'ata aqawil mukhtalifatin la yumkinu jam'u bainaha. Ya, bahwa huruf muqatta'ah itu ada 7 pendapat yang berbeda-beda yang tidak mungkin dikompromikan. Faqila inna alif lam ra ya hurufun minar rahman, bahwa alif lam ra itu adalah sebagian dari huruf ar-rahman. Waqila innal alif, ada yang mengatakan yang lain, innal alifa Allah wal lam latif war ra'a rahim. Waqila ghairu dzalik wal jam'u bainal kulli ghairu mungkin. Orang mengatakan mana bisa dikatakan huruf minal rahman terus kemudian alif adalah Allah, lam itu latif. Bagaimana ini dikompromikan? Itu dua hal yang jelas-jelas berbeda gitu. Maka mengkompromikan semuanya nggak mungkin. Pakai fayakun kullu masmu'an. Ini beliau mau membuktikan bahwa bahwa sahabat tuh menalar gitu loh. Kalau sahabat itu menalar, dari tafsir biro itu tidak terlarang. Intinya gitu sih. Kenapa? Sahabat itu sahabatnya Rasulullah kok. Masa iya Rasulullah bilang gitu terus mereka berani? Nggak mungkin. Wasali itu Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu wa qala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini cerita masyhur ya, bahwa sahabat Ibnu Abbas itu suatu hari beliau berkhidmat kepada Rasulullah. Saya lupa entah memberikan air wudu atau apa gitu. Kemudian ya berkahnya khidmah itu ya. Rasulullah doakan. Nah ini dalil khidmah kepada ulama, orang alim. Didoakan sama Rasulullah, faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Saya pernah tanya minimal, kenapa kok ketika din itu faqihhu, ketika ta'wil kok 'allimhu? Saya nggak bisa jawab. Nah, nanti barangkali teman-teman ada yang bisa jawab, silakan ya. Boleh melengkapi keterangan kami nanti. Ya Rasulullah itu mendoakan Ibnu Abbas dengan doa demikian. Fa in kana ta'wilu masmu'an kat tanzil wa mahfuzan mislahu. Kalau takwil itu harus riwayat sebagaimana lafadznya Al-Quran dan mahfuzan dijaga ya. Artinya mutawatir gitulah ya, nggak ada tambahan lagi gitu ya. Mislahu fama ma'na takhsisihi bidzalik. Terus ngapain Rasulullah doakan kayak gitu ya.
Kalau alim takwil kemudian itu hanya diartikan apa namanya? Kalau tafsir itu hanya harus didengar dari Rasulullah, maka semua sahabat akan ada pada satu level yang sama. Apa aja dari Rasulullah selesai. Apa istimewanya pun apa sudah kayak gitu. Nah, gitu. Warabi annahu qala ta'ala, yang ayat keempat, bagaimana Allah berfirman, la'alimahu alladziina yastanbitunahu min. Maka orang-orang yang beristimbat akan mengetahuinya. Fa'asbata li ahli ilmi istimbatan. Di sini ulul amri ya di idza ja'ahum amrun minal amni aw al khawfi ad'u bi qala raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu. Amri itu orang yang punya wewenang ya, kalau dari ilmu di sini. Nah, makanya di sini asbata li ahli ilmi istinbatan. Allah mengukuhkan sifat istinbat kepada ahli ilmu. Wa ma'lumun annahu warasama. Sudah diketahui kalau dinamakan ahli ilmu itu, istinbat itu di luar apa yang diriwayatkan. Wa jumlatun ma naqalnahu minal athar fi fahmil Qur'an yunaqidu hadal khayal. Ya, seluruh apa yang kami nukil dari asar-asar itu tentang memahami Al-Quran itu kontradiktif dengan khayal ya. Maksudnya dengan pemahaman tadi Rasulullah melarang menalar tadi. Maka fabatala an yishtarata as-sama'u fit ta'wil. Maka dengan demikian syarat tafsir itu harus bil ma'thur itu menjadi batal. Wa jaza likulli wahidin an yastanbita min al-Qur'an bi qadri fahmihi wa haddi aqlihi. Dan boleh bagi setiap orang ya, likulli wahidin ya. Kita semua ini juga boleh an yastanbita min al-Qur'an bi qadri fahmihi. Dia harus boleh mengistinbat dari Al-Quran sesuai dengan kadar fahamnya, wahati akli dan batas akalnya. Wallahu a'lam. Adapun nanti penafsir atau pemahaman tentang larangan Rasulullah itu insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Oke, demikian. Jadi intinya Mu'tazilah di sini ingin mengukuhkan bahwa tafsir bil ra'yi itu boleh. Tuh, bil ra'yi itu boleh. Tapi kita nggak berhenti di sini ya. Nanti di belakang beliau akan menjelaskan tentang urgensi tafsir bil ma'thur juga gitu. Jadi bukan berarti bil ra'yi kemudian beliau pro bil ra'yi dan seterusnya, enggak. Ada sekian syarat ya. Nanti beliau akan bicarakan bahwa bil ma'thur itu sebagai landasan. Ini harus dipegang. Nah, kemudian setelahnya itu silakan pakai nalarnya. Itu nanti di selanjutnya ya. Bukan berarti nggak penting. Beliau hanya mau mengukuhkan bahwa bil ra'yi itu boleh di sini. Adapun yang melarang ya, yang melarang dengan landasan sekian argumen ya, hadisnya kemudian Muhammad dan seterusnya tadi, beliau coba runtuhkan di situ argumentasi mereka itu ya. Dari tafsir itu boleh walaupun nanti syaratnya ada di sana. Oke, demikian. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada didiskusikan silakan. Terus tadi ya soal redaksi Fathul Fitin Ma'alim Ta'wil tadi, barangkali ada yang pernah mendapatkan keterangan bisa urun bermaklumat di sini ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak hal yang kita dapat malam ini. Silakan kalau barangkali ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ada banyak kiai nih. Ada Kiai Herman, Kiai Zaim. Alhamdulillah banyak yang hadir malam ini. Bangga dikeluarkan ilmunya. Biar saya nyimak aja. Apalagi jurusan tafsir semua ini. Saya kan di luar, saya enggak. Apalagi Herman tafsir di Azhar lagi. Oh, iya. Sekarang ajar tafsir lama gak?
Ya jurusan tafsir harus berani menafsirkan itu. Ya kalau seperti jurusan pertanian ya harus berani bertani itu. Ya, kalau nggak berani bertani buat apa belajar pertanian? Poin poin penting itu. Tafsir harus berani menafsirkan. Poin penting itu. Iya. Dari kemarin ngobrol sama teman-teman di sini. Apa ya? Mohon maaf agak miris tampaknya. Kita menyebut seseorang psikolog itu biasanya alumni jurusan psikologi, menyebut dokter alumni bidan itu alumni kebidanan dan seterusnya lah. Tapi kok yang jurusan ahli usul fikih kita nggak bisa nyebut dia usuli ya. Iya. Yang jurusan tafsir enggak, kita mana yang mufasir yang jurusan ahli yang mufasir yang kemudian dia alumni kuliah tafsir ini apa ini? Berdasar banyak. Tapi biasanya kalau ulama-ulama itu apa namanya untuk apa namanya bidang yang paling dikuasai itu biasanya disebutkan di belakang itu al-alim al-usuli gitu. Ada biasanya itu kayak gitu ya. Iya. Kalau saya di yang alumni kuliah kadang-kadang kan Gus Bahaya kita nyebutnya fakih atau usuli juga bisa atau mufasir juga bisa. Kan pesantren. Iya. Yang jurusan kuliah yang jurusan agama lah, yang jurusan fikih perbandingan mazhab apa, yang jurusan akhirnya filsafat itu keluar tuh malah gak sembahyang. Jurusan agama itu malah kok tidak melahirkan ahli lah intinya gitu. Saya heran juga. Yaitu di Indonesia ya. Di antaranya harus apa namanya kompromi dalam semua bidang keilmuan itu. Di antaranya misalkan ini di awal-awal tadi kalau saya menangkap Imam Ghazali seakan-akan mengatakan bahwa setiap apa namanya ilmu ujungnya itu nanti adalah membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Baik ilmu kedokteran pasti ujungnya nanti akan membuktikan kebenaran Al-Quran. Ilmu zoologi, ilmu fisika dan yang lain pasti itu seakan-akan bahwa Imam Ghazali itu mempersilahkan orang yang mempunyai keahlian di satu bidang ilmu itu boleh menafsirkan Al-Quran sesuai bidang keilmuannya. Itu kalau di awal-awal tadi pembahasan itu. Nah itu kalau saya tangkap ini teori yang baru itu ya nggak baru amat sih. Ini yang diungkapkan oleh Profesor Amin Abdullah itu, yang jadi jargonnya UIN Jogja itu. Jadi konsep jaring laba-laba, apa namanya, interkoneksi interdisipliner itu. Jadi ilmu itu saling berkait-kaitan, yang ujung-ujungnya adalah satu di laba-labanya itu. Nah, tapi ini sepertinya juga harus ada panduan. Artinya tidak semua orang yang punya satu keahlian itu boleh menafsirkan Al-Quran sesuai dengan bidang keilmuannya tanpa ada perangkat-perangkat yang lain gitu. Ya seperti ahli jantung itu apa namanya, dulu pernah kita dengar ketika menafsirkan itu apa namanya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi, itu fi jawfi. Ya jadi ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Iya, min qalbayni fi jawfi ya, jawfi. Jadi jawfi. Jadi apa namanya, Allah itu tidak membuat di dalam satu diri manusia itu ada dua jantung. Nah, itu ditafsirkan menurut ahli jantung itu. Ya tentunya ini apa namanya boleh saja, kalau menurut Imam Ghazali boleh saja dia menafsirkan seperti itu, karena dengan berangkat dari keilmuannya bahwa di sana itu ada plus minus dan sebagainya itu. Nah, tapi menarik juga, ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ya,
bagus juga yang di yang dijadikan jargon oleh UIN Bandung itu. Jadi wahyu memandu ilmu. Biasanya UIN itu punya jargonnya masing-masing. Wahyu memandu ilmu. Jadi ya setiap keilmuan itu harus dipandu oleh wahyu. Nah itu mungkin kalau kita mengkaitkan dengan teori-teori yang modern itu seperti itu ya. Jadi kalau kita ambil tengahnya ya seharusnya boleh, itu kata Imam Ghazali, kita memang punya keilmuan di satu bidang ya, kita ketika membaca Al-Quran, oh kayaknya ini maksudnya. Nah, tapi jangan sampai berhenti bahwa itu adalah yang dimaksud betul, itu hanya menurut kita. Kalau kepingin lebih meyakinkan lagi ya harus kita baca pendapat-pendapat ulama sebelumnya tentang ayat yang sedang kita baca gitu. Nah, kemudian kita lihat mana yang paling unggul, kita takhrij. Apakah dari seorang ulama yang kita sebut sebagai paling unggul, atau pendapat kita, atau nanti kita yang menyimpulkan. Nah, tapi lagi-lagi kita tidak boleh mengklaim bahwa itu yang paling benar, bahwa sementara kesimpulan saya bahwa ayat ini maksudnya itu seperti ini. Nah, sementara saja, boleh jadi di suatu hari nanti ada yang mengkoreksi kesimpulan kita. Itu mungkin terkait yang baru dibaca tadi. Gitu ya mungkin ya. Oke. Ya, masih kan. Agak banyak lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ya. Sebelumnya ngapunten nih, ya sambil nyimak sambil terus nih, kurang begitu fokus sambil nge. Iya. Ya, seperti yang mungkin sebagian bisa tak tangkap nih dari yang tadi tak sampaikan, cuma ngapunten ada satu catatan. Tadi siang tuh ada ceritanya, ada teman ya, salah teman diskusi ini. Dia tuh ibu-ibu nanya ke WA nih, kenapa tema-tema dalam Al-Quran itu tidak fokus, misalkan satu surat satu tema, satu surat satu tema. Kenapa tema-tema dalam Al-Quran itu satu tema berpencar di beberapa surat ya? Ya gambaran besarnya apa hikmah yang bisa diambil, atau kira-kira dengan bahasa Al-Quran seperti itu mungkin yang beliau kesankan mungkin biar pembaca tidak bosan dengan fokus satu surat. Jadi ketika tema itu berpecah-pecah di beberapa surat, memancing supaya si pembaca Al-Quran ini tidak bosan dengan satu surat tertentu. Jadi memancing supaya semuanya dibaca secara totalitas. Terus sih belum sempat tak jawab secara full. Cuma gambaran jawaban globalnya ya mungkin hikmah yang bisa kita ambil kenapa tema-tema dalam Al-Quran itu terpencar-pencar di beberapa surat, supaya bisa memancing nalar kita, rasa kritis kita dalam menggali di beberapa sudut-sudut ayat. Mungkin dengan begitu kita supaya bisa lebih mengeksplor terutama mungkin kalau bagi hufaz sih, orang-orang hafid sudah paham letak tema ini ada di surat ini. Tapi bagi mereka yang mungkin di luar kita, orang awam dan maksudnya tidak sepenuhnya mengkaji Al-Quran
dengan hikmah terpencar-pencarnya tema-tema di beberapa surat bisa memancing mereka supaya lebih fokus, lebih serius, lebih kritis. Ya, itu bisa lebih apa ya, bahasanya itu ukur terkait tema Al-Quran tersebut. Mungkin dari Syekh Nasrullah punya gambaran atau pandangan atau apa ya, catatan lain. Kenapa tema-tema dalam Al-Quran itu tidak fokus dalam satu surat, terpisah-pisah di beberapa surat sebenarnya. Wah, saya Itu diantara hikmahnya kenapa apa namanya harus untuk dipanggil Syekh Necak. itu diantaranya bahwa orang yang mau memahami Al-Quran itu harus hafal. Oh iya. Jangan hanya apa namanya hafal satu ayat dua ayat langsung menyimpulkan itu, padahal ada ayat-ayat yang lain di surat-surat yang lain yang mungkin masih berkaitan dengan itu. Tonggone upload. Iya. Enggak. Saya jangan langsung pakai. Perut pakai ya. Mbak ingin. Jangan bikin saya merasa gagal ini. Tadi sih Mas, ya Pak Anan, menurut pandanganku, tafsiranku bukan tafsiran ulama-ulama salafus saleh. Jadi tafsiran kan tajaban, ya mungkin supaya manusia lebih kritis, lebih fokus, lebih mendalami. Itu sih gambarannya. Supaya tidak bosan dengan fokus hanya satu surat tertentu. Ini apa namanya, jawaban yang menurut saya bisa ditambahkan menjadi khazanah kita ya. Bagus. Iya. Ya, saya terima walaupun itu biroi ya. Bagus alasannya. Karena hikmah kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa membatasi ya. Orang kadang bisa menangkap kilauan yang tidak ditangkap oleh yang lain kan bisa aja. Kemarin saya dapat dari Syekh Buti itu, beliau menjelaskan kalau ya, karena Al-Quran itu kitab dakwah gitu, karena kita bukan kitab ilmiah gitu. Sebelum itu pertama kita tidak bisa mengatakan sistematika Al-Quran itu tidak sesuai dengan metodologi penulisan atau semacamnya, nggak bisa ya, karena namanya metodologi penulisan itu dikembangkan oleh manusia. Jadi kalau kita mengukur Al-Quran yang itu dalam tanda kutip karya Tuhan istilahnya ya, dengan metodologi manusia, satu metodologi dengan yang lainnya saling kritik ya. Jadi itu antar manusia gitu. Kok bisa ini kemudian Al-Quran mau ditundukkan? Misalnya Ghazali menyusun Ihya ini ya, orang mengkritik setiap karya manusia ada sisi yang bisa dikritik kok. Jadi kemudian mengatakan Al-Quran ini tunduk nggak sesuai dengan metodologi ilmiah. Itu ilmiah itu kita yang bikin gitu loh. Masa Tuhan suruh menurut kita gitu kan? Itu pertama ya. Yang kedua ini yang dari saya tadi itu bahwa Al-Quran tetap dakwah. Jadi ketika Al-Quran membicarakan tentang hukum misalnya, itu tidak kemudian hukum plek gitu, diselipkan di situ nilai akhirat, janji dan ancaman misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Mulai ya ayyuhalladzina amanu itu itu udah panggilan, memang mengesankan ada keakraban. Itu udah secara psikologis sudah beda. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Itu kan ayat hukum ya, ayat hukum kita sepakat itu ayat hukum. Tapi kita lihat bahkan satu ayat, jangankan beda ayat, satu ayat pun sudah bisa mengandung sekian hal. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqin. Dan seterusnya. Mana di bawah? Sebentar, gimana kok bulat tadi? Ma ja'alallahu mana? Min haraj gitu ya. Ya.
Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tuh, itu udah nilai akhlak ya. Kamu diperintah kayak gitu. Allah tuh sebenarnya nggak bikin kamu susah, enggak. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tapi Allah tuh mau menyucikan kamu loh. Gitu. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan ingin menyempurnakan kenikmatannya atas kalian. La'allakum tashkurun. Kembalinya ke akhlak. Ya ayyuhalladzina amanu tadi katakanlah itu kembali ke tauhid, amanu, beriman kan, kaitan sama tauhid. Jadi satu ayat yang kita lihat intinya adalah hukum. Itu tidak dilepaskan dari unsur akhlak, tidak dilepaskan dari unsur akidah. Nah, seperti itulah dakwah. Jadi meskipun cerita hukum, cerita apa, nilai-nilai yang lain itu tidak kemudian diabaikan. Karena itu Al-Quran tidak membiarkan kita tenggelam dalam hukum, terus lupa bahwa hukum ini masih terkait dengan nasib kita di akhirat, terkait dengan Allah yang menciptakan hukum ini, terkait dengan nanti janji Allah terhadap orang yang mau melaksanakan perintah ini dan seterusnya. Kalau kita belajar fikih, itu bisa lupa loh itu semua. Kita belajar bab taharah, lali marunus Pak Gurus apa namanya, mulai dicari walakilah kan gitu kan. Belajar apa namanya bahwa sholat jamaah itu 27 derajat pahalanya ya, bahwa dia fardu kifayah kan gitu kan. Disyaratkan nanti caranya itu harus rapat softnya, harus rapat, kemudian harus lurus softnya. Dia kalau di masjid itu detail gitu, tapi lupa sholat itu ibadah yang mengaitkan kita dengan Allah dan seterusnya. Akhirnya apa, orang yang hanya belajar fikih saja, nanti ketika dalam amalnya sehari-hari yang dicari malah hilah. Gimana nyari hukum fikih yang bikin dia tuh santai gitu ya. Nah, Al-Quran tidak seperti itu. Ketika dia bicara hukum, dia tidak melepaskan unsur tauhidnya, tidak melepaskan unsur akhlaknya misalnya. Nah, supaya ya kita tidak melupakan itu bahwa hukum itu terkait dengan hal yang lainnya itu. Allah alam. Itu dalam satu ayat ya. Nanti apa namanya, dalam antara ayat misalnya ini surat Al-Baqarah saja ya, kita bicara tentang puasa, kemudian bicara tentang perang, bicara tentang haji, itu pencar-pencar gitu ya. Itu harus ditinjau dari agak jauh lagi. Jadi kita harus melihat Al-Baqarah itu dari jarak pandang yang jauh supaya kelihatan semuanya. Oh, ternyata ayat-ayat yang misalnya ayat 100 sampai 200 misalnya ya, yang 100 sampai 110 itu tentang puasa misalnya, 111 sampai 120 itu tentang haji, dan seterusnya ya sampai 200 itu kalau kita lihat kok kayaknya mencar-mencar gitu. Kalau kita lihat dari cara yang lebih jauh, itu akan ternyata ini dibingkai oleh satu kesatuan yang lebih utuh. Kayak kita desain rumah lah. Kenapa ruang tamu di sini, kenapa di belakang ada kulkas, itu kan hal yang beda-beda banget. Ada kulkas di situ, ada lemari di situ, ada kursi di situ, meja yang di tengah, hal yang berbeda-beda. Tapi kita tata kemudian menjadi sesuatu yang serasi. Kenapa rumah kita nggak diisi meja aja bersaudara semua, sebelah depan gitu ya, setengah itu kursi semua, berdasarkan topik ya, yang di tengahnya gitu kan? Enggak, tapi kan kita buat desain kayak gini biar serasi kan? Itu ya dari saya. Wow. Mungkin yang lain, Mbak Daris, yang Afif. Itu ada apa namanya kisah ringan itu yang biasa digunakan oleh para penceramah itu, bahwa Islam itu indah itu. Ini gambarannya seperti apa namanya, kalau orang melihat carut marut itu sebenarnya karena dia itu melihatnya dari satu sisi gitu. Sama seperti seorang ibu yang sedang apa namanya membordir, dia sebenarnya sedang membuat satu pola yang indah, tapi anaknya yang lagi main itu melihat dari bawah, kok awut-awutan, itu lagi bikin apa itu. Padahal kalau dilihat dari atas itu indah luar biasa, cuman kalau terlihat dari bawah awut-awutan. Nah, boleh jadi kita apa namanya karena melihatnya itu belum lengkap. Kalau kita melihatnya secara lengkap pasti itu
Itu apa namanya, nggak tahu ada hubungannya apa tidak itu. Terus kalau kita amati ya itu kita kan menemukan kisah tentang Nabi Musa itu di banyak surah itu. Itu diantaranya juga apa namanya, kita bisa melihat potret Nabi Musa, kita bercontoh kepada akhlaknya Nabi Musa, cara bersikapnya Nabi Musa dalam berbagai apa namanya waktu. Ketika dalam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu bagaimana beliau bersikap, ketika dalam kisah Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir itu bagaimana beliau bersikap itu. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa kisah Nabi Musa itu tidak dijadikan satu saja itu dari sejak lahir sampai beliau wafat itu misalkan itu. Tapi dalam beberapa apa namanya potongan-potongan penggalan-penggalan kisah itu disebar di beberapa apa namanya beberapa surah gitu. Ya, mungkin di situ salah satunya juga ya. Untuk yang lain masuk tenun nggak? Ya Ustaz, Boleh. izin tanya juga. Tapi sebelum bertanya mungkin ada beberapa ya mungkin sharing ya. Sharing aja. Maksudnya ini nah ini baru kemarin tadi Wan saya kebetulan perjalanan dari pakai pesan Grab gitu loh. Terus cerita ngobrol sama supirnya. Terus supirnya cerita dia punya saudara yang bahas yang tadi kan Ustadz bilang orang Barat itu fanatik dengan ilmu ya, tapi eksperimen bukan ilmu, tapi eksperimen tapi nihil amalnya kan gitu ya. Terus ada maksudnya saya juga baru dengar gitu yang seperti ini. Jadi dia kakaknya sendiri adiknya sendiri cerita sopir kan, dia punya kakak hafal Quran, wawancara, tapi kesehariannya dia minum gitu. Tapi sampai orang tuanya itu nggak anggap dia sebagai keluarga karena bahasanya sudah mencemarkan nama baik kan gitu. Lah ini maksudnya itu sampai bapaknya pesan bapaknya udah wafat tuh. Kamu bahasanya dia kata yang sopir itu cerita dia nggak apa-apa, maksudnya dia nggak apa-apa. Maksudnya punya seburuk-buruk dia, tapi dia punya ilmu yang buat jaga dia. Daripada kamu baik tapi gak punya ilmu, terus sempat digituin sama bapaknya. Tapi Allah alam ini nggak tahu ya. Tapi tadi barusan aja saya dapat cerita gitu. Jadi kok pas sama tema malam ini ya. Mungkin bisa mungkin evaluasi juga ya. Maksudnya bagaimana biar ya namanya sudah punya ilmu kan, bagaimana dengan selaras dengan apa yang diketahui. Itu kan yang pertama. Yang kedua terus mungkin tipsnya aja, kalau saya lihat yang tadi tafsir bil maksur bukan puncaknya kan gitu kan. Terus bagaimana yang kita yang masih tahap pembelajar tafsir, megang tafsir aja kadang kok banyak tadi seolah-olah langkah awal gitu lah, biar minimal suka buka-buka dikit atau biar semangatnya itu terus ada dan tidak pudar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Dulu ya Kang Haris, biasanya nanti nambahi melengkapi ya. Yang pertama tadi ya nggak bisa dibandingin gitu sih. Ilmu buruk dan daripada kamu baik, sebenarnya baik itu kan juga ada dasarnya kan. Artinya orang menilai baik itu nggak sebenarnya ada ilmunya. Sebenarnya Barat ini, mohon saya tadi, Barat itu istilahnya sains tanpa etika, itu yang kemudian menimbulkan kekhawatiran. Etika itu kan identiknya agama, itu yang kemudian menimbulkan kekhawatiran akan sains itu akan justru membahayakan manusia itu sendiri, karena mereka
hanya explore eksperimen gitu terus udah ada sekian etika yang jadi taati gitu. Soal pertanyaan tadi itu ya sekali lagi nggak bisa dibanding-bandingin gitu. Kadang kita perlu mempertahankan sebuah kebaikan, kadang-kadang seharusnya kita perlu mempertahankan sebuah kebaikan meskipun di situ memang barengan sama keburukan. Masalahnya adalah orang itu suka mengaitkan atau membuat sesuatu itu dua hal yang sebenarnya berbeda itu dibuat niscaya. Misalnya gini, orang yang pinter dia mesti baik, itu yang orang awam sebenarnya yang ngomong kayak gitu. Jadi nggak kayak gitu juga. Sahabat Nabi itu ada yang polos, ada yang pemabuk juga ada. Ya siapa namanya? Siapa itu? Itu kan pemabuk dia. Nuaiman ya. Itu kan dia kan pemabuk dia. Dan ketika para sahabat udah dicambuk 80 kali karena hukumannya kan itu, terus dibilang celaka kamu, Rasulullah ngeritik balik, jangan bilang gitu, meskipun kayak gitu dia tuh mencintai Allah dan Rasulnya loh gitu. Artinya apa? Sering hal-hal yang kayak gitu tuh kita mengait-ngaitkannya gitu. Kalau gini pastinya gini, orang kiai itu bersih, ada kiai cabul langsung wah, lo kiai itu status sosial, nggak kemudian terus dia suci, nggak masuk, nggak bisa aja ada kiai cabul itu ada bisa, karena kiai itu bukan strata keagamaan, dia status sosial. Ya kita yang menyematkan dia tuh kiai, dia tuh jabatan sosial misalnya gitu kan. Ada yang benar, ada yang gitu. Namanya jabatan sosial kan gitu. Jadi terus gimana ya, tetap dia ilmunya tuh ya dipertahankan. Dan yang problem itu nanti kalau misalnya minum terus gak tobat, itu sih yang problem sih. Jadi didakwai lah, misalnya ketemu orangnya ya. Saya masih ingat Habib Umar itu ada seorang perampok yang dalam sebuah kesempatan dia diajak makan anak buahnya, terus dia bilang saya lagi puasa katanya. Wih, ini ketua geng, ketua mafia puasa. Terus kata dia jawabnya apa? Saya coba mencari celah untuk tetap terkait dengan Allah meskipun saya kayak gini, gitu. Dan kayak gini, saya tidak membiarkan diri saya terlepas begitu saja dari Allah. Saya harus tetap ada satu hal yang saya kaitkan sama Allah. Dia ngerampok itu puasa. Ini karena kok kayaknya kita tuh sering itu mencampur. Kalau melihat kayak gini tuh bayang kita tuh mencampur baik yang buruk dengan yang buruk gitu kan, nggak bisa ya. Sebenarnya enggak ya gitu. Kalau dulu kan nggak prinsipnya baik ya pertahankan meskipun kamu mungkin belum bisa melepaskan dan belum bisa terlepas dari hal yang buruk gitu. Nah akhirnya suatu hari orang-orang ketemu si ketua mafia itu di dekat Ka'bah nangis dan dia sudah dijual ke orang yang tahu kan. Terus gimana? Yo memang berat kita aja yang kita udah belajar sejauh apa sih berbandingkan dengan apa yang kita bisa terapkan. Kayaknya kok jauh ya. Udah baca Ihya loh. Kita udah baca Ihya loh ini. Ngamalin bidaya aja kayaknya terseok-seok gitu. Iya jauh sekali Bang Berat. Nah, itu pertama ya. Terus kedua, saya kira kalau Al-Quran lancar itu juga belum dikatakan berilmu juga sih. Jadi bisa aja hafal dan seterusnya. Tapi alhamdulillah tetap pertahanin. Al-Qurannya terus tetap pertahanin. Baca. Seperti apa kalau sudah hafal Al-Quran? Kan belum tentu dia paham visinya, belum tentu macam-macam kan banyak hal lainnya. Ya semoga kita berharap semoga dia tetap Al-Quran. Kan nanti endingnya kan bisa kemungkinannya dua, Al-Qurannya dicabut karena Allah gak rela Al-Quran ada di hati yang kotor, atau kemungkinan kedua kebiasaan maksiatnya dicabut karena Allah gak rela ada hati yang di situ ada Al-Qurannya kemudian ada kemaksiatan. Kita nggak tahu, masa depan nggak tahu. Ya. Terus udah tadi semangat baca ya. Wah ini
ini harus motivator ini. Kemarin ada ulasan apa sih di YouTube. Jadi katanya coba kita melakukan sesuatu itu 4% di atas kemampuan kita. Kayak gini, kadang kita tuh kalau merencanakan apa-apa, kadang kita nggak tahu ukuran kita. Gitu. Kita misalnya dalam hal membaca buku ya, kuatnya sebenarnya sejam. Tapi mungkin dalam satu waktu kita tiba-tiba tersadar, kalau sadar tuh dibarengi semangat, saya ingin baca 3 jam deh, dan gitu. Setelah baca 3 jam, teler lah. Bahkan mungkin baru sejam sekian udah teler kan. Itu kemudian akhirnya nggak bisa melanjutkan. Nah, kalau mau membangun kebiasaan itu, ini saya belum menerapkan ya, tapi ini saya merencanakan untuk saya bisa terapkan ya. Jadi 4% di atas kemampuan kita. Kemampuan kita baca 1 jam, ya berarti tambah berapa menit itu? 60 menit bagi berapa ya? Ya tambah 2 menit lah misalnya. 2 menit setengah misalnya. Itu 1 jam 2 menit setengah. Jadi lebih dikit dari kemampuan dasar kita. Nah, gitu kita udah biasa nih dengan 1 jam lebih dikit tadi, tambahan. Nah, insya Allah itu akan kebiasaan. Nah, itu sih. Memang tafsir bil ma'thur itu memang landasan, nanti akan dijelaskan Abu Ghazali, itu saya spill sedikit ya. Jadi kata beliau itu untuk menjaga kita supaya nalar kita itu nggak liar gitu. Ada rambu-rambunya, begitu nalar kita kemana-mana pun, ketika kita ingat bahwa ada rambu-rambu di situ, jadinya nggak liar. Alam. Banyak lain mau sampaikan. Mungkin kita cukupkan dulu ya, udah malam itu. 10 ya. Jangan kita habiskan sekarang untuk minggu depan lagi. Masih banyak yang bisa. Oke. Kalau dihabiskan sekarang nanti takutnya kemalaman. Gitu ya. Iya. Nggak ditutup. Yes, terima kasih. Saya yang dari tadi ngomong ya, maaf kalau ada yang kurang. Teman-teman sekali lagi silakan ini diterima sebagai khazanah ya, teman-teman. Itu juga kalau misalnya ada timbal balik feedback itu akan diharapkan ya. Saya sendiri pun juga ingin gitu dengar dari teman-teman sebenarnya. Kita kan belajar di tempat masing-masing ya. Maksudnya ada hal yang di sana yang tidak ada di sini ya. Saya coba berbagi hal-hal yang ada di sini yang barangkali di sana nggak ada, bisa istifadah dan juga mungkin ada ibadah juga dari teman-teman itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.